Halo dan selamat datang kembali di channel InfoLab Med. Kalau kamu sudah jungkir balik diet defisit kalori, menahan lapar sampai lemas, timbangan kok nggak turun-turun, atau malah naik lagi? Tenang, kamu nggak sendirian. Sahabat sehat InfoLab Med, hari ini, kita akan bongkar tuntas kenapa konsep hitung kalori itu seringkali menyesatkan, dan kenapa faktor utama penentu lemak di perutmu itu bukan jumlah kalori, tapi satu hormon kunci di dalam tubuh. Siap-siap, kita akan hancurkan mitos defisit kalori, dan kasih kamu strategi diet yang fokusnya ke hormon, bukan angka di kalkulator. Konsep defisit kalori, di mana kamu makan lebih sedikit dari yang kamu bakar. Secara teori, kedengarannya logis banget. Kalau tubuh butuh 2000 kalori, tapi kamu cuma makan 1500, maka 500 kalori sisanya pasti diambil dari cadangan lemak kan? Sahabat sehat InfoLab Med. Ya, itu benar. Secara matematis. Tapi, tubuh manusia itu jauh lebih pintar dan lebih kompleks daripada sekadar mesin hitung. Tubuh kita itu sistem biologis yang dinamis, bukan berangkas statis. Reaksi tubuh terhadap makanan itu bukan cuma soal angka, tapi soal sinyal kimia dan hormonal. Sahabat sehat InfoLab Med, sekarang, mari kita ambil contoh yang agak ekstrem, biar lebih kebayang. Bayangkan hari ini kamu makan 1000 kalori, tapi semuanya dari donat, yang isinya gula dan karbohidrat olahan. Lalu, besoknya, kamu makan lagi 1000 kalori, tapi dari telur, alpukat, dan dada ayam sumber protein dan lemak sehat. Jumlah kalorinya sama persis, ke 1000, tapi efeknya ke tubuh kamu bakal beda banget, seperti langit dan bumi. Walaupun mungkin di awal, keduanya bisa saja menurunkan berat badanmu. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang lebih manusiawi untuk dijalani? Jalan yang penuh penderitaan dan rasa lapar, atau jalan yang bikin kamu kenyang dan berenergi? Nah, sahabat sehat, InfoLab Med, disinilah masalah utama dari diet berbasis kalori yang tinggi, karbohidrat, rasa lapar, yang nggak pernah ada habisnya. Saat kamu memotong kalori, tapi sumber energimu masih didominasi gula, otakmu akan terus-terusan menjerit minta gula. Kenapa bisa begitu? Karena kadar gula dalam darah harus dijaga dalam rentang yang sangat sempit dan stabil. Begitu kadar gula darahmu turun sedikit saja, otak langsung mengirim sinyal panik. Gawat, energi menipis, cepat makan lagi. Sekarang juga, inilah yang membuat diet terasa seperti di neraka, dan hampir mustahil untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Kamu jadi gampang marah, susah konsentrasi, dan akhirnya menyerah. Faktor penentu yang sesungguhnya dalam penyimpanan lemak dan penurunan berat badan bukanlah kalori, melainkan hormon yang memegang kendali penuh atas proses penyimpanan lemak. Siapakah dia? Hormon itu bernama insulin. Insulin ini bisa jadi pahlawan, tapi juga bisa jadi penjahat dalam cerita penurunan berat badanmu. Tugas utamanya sebetulnya mulia, menyimpan kelebihan energi setelah kita makan. Sahabat sehat InfoLab Med, ketika kamu makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat atau gula, kadar glukosa dalam darahmu akan melonjak. Pankreas kemudian akan melepaskan insulin sebagai respons. Insulin ini bertindak seperti seorang kurir super efisien yang mengambil glukosa dari darah dan membawanya ke sel-sel tubuh untuk disimpan. Sayangnya, kalau depot penyimpanan lain sudah penuh, salah satu tempat penyimpanan favorit insulin adalah sel lemak. Begini cara kerjanya secara sederhana. Insulin mengontrol sebuah molekul bernama gliserol. Gliserol ini nantinya akan berikatan dengan asam lemak, atau yang kita kenal sebagai fatty acid, dan membentuk trigliserida. Nah, sahabat sehat InfoLab Med, trigliserida inilah wujud asli dari lemak yang menumpuk di perut buncitmu, di paha, di lengan, atau di pipi tembemmu. Jadi, selama kadar insulin di tubuhmu tinggi, tubuhmu secara efektif berada dalam mode menyimpan lemak, titik. Nggak ada tawar-menawar. Tubuhmu secara harfiah dikunci untuk terus menimbun energi, bukan melepaskannya untuk dibakar. Selama kadar insulin kamu masih tinggi, tubuhmu tidak akan mau menyentuh cadangan lemakmu sama sekali. Meskipun kamu sedang dalam kondisi defisit kalori, mau kamu lari keliling lapangan sampai ngos-ngosan pun. Kalau setelah itu kamu minum minuman manis,
lonjakan insulin akan langsung menghentikan proses pembakaran lemak. Semua makanan yang masuk akan cenderung disimpan lagi. Sahabat sehat InfoLabMed, inilah alasan kenapa kamu merasa lemas, lesu, dan lapar lagi. Padahal baru saja makan. Energi dari makananmu itu sedang dikunci dan dimasukkan ke gudang lemak, bukan dipakai sebagai bahan bakar untuk aktivitasmu. Lantas, apa solusinya? Simpel saja. Fokuslah untuk menjaga kadar insulin tetap rendah dan stabil. Bukan pusing menghitung kalori setiap suapan. Coba pikirkan ini. Jika 100 kalori dari donat akan memicu lonjakan, insulin yang dahsyat, dan langsung memberi perintah simpan sebagai lemak, maka 100 kalori dari sumber lemak sehat dan protein, seperti telur, alpukat, atau kacang-kacangan, hampir tidak menaikkan insulin sama sekali, karena tidak ada lonjakan insulin yang signifikan. Energi dari makanan ini lebih mudah diakses dan digunakan langsung sebagai tenaga, bukan dikunci dan disimpan sebagai lemak. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat mendasar. Strategi yang paling efektif adalah mengganti bahan bakar utama otakmu. Selama ini, mungkin otakmu sangat bergantung pada gula atau glukosa. Sekarang, kita akan melatihnya untuk beralih ke sumber energi super yang disebut keton. Keton ini dihasilkan tubuh ketika ia mulai membakar lemak sebagai sumber energi utama. Keton adalah bahan bakar premium bagi otak. Otak yang sudah terbiasa bekerja dengan keton tidak akan lagi rewel dan terus-terusan nagih gula setiap beberapa jam. Berbeda dengan glukosa yang kadar tinggi di darah bisa berbahaya. Tubuh bisa mentolerir kadar keton yang lebih fleksibel tanpa menimbulkan masalah serius. Ketika otakmu sudah nyaman menggunakan keton, sebuah keajaiban akan terjadi. Tubuhmu akan secara otomatis mulai mengambil energi dari cadangan lemak yang ada di perut, paha, atau dimanapun lemak itu bersarang. Dan yang paling luar biasa, rasa lapar menyiksa yang dulu selalu menghantuimu akan berkurang drastis, bahkan bisa hilang. Kamu tidak perlu lagi berperang melawan keinginan makan setiap saat. Tubuhmu sudah merasa puas karena ia punya akses ke sumber energi yang hampir tak terbatas, yaitu lemakmu sendiri. Nah, setelah otakmu berhasil bertransisi dan menjadi pembakar lemak yang efisien, barulah langkah-langkah diet berikutnya menjadi sangat mudah dan terasa alami. Kamu akan secara natural merasa tidak perlu makan sesering dulu. Dari sinilah, kamu akan siap untuk memulai intermittent fasting atau puasa intermittent dengan nyaman. Misalnya dengan mempersempit jendela makanmu, atau bahkan melewatkan sarapan tanpa merasa tersiksa. Tapi, ada peringatan penting. Tolong, jangan langsung memaksakan diri melakukan intermittent fasting, atau diet ekstrem, jika tubuhmu belum beradaptasi menjadi pembakar lemak. Kalau kamu nekat berpuasa dalam kondisi insulin yang masih sering melonjak, itu justru bisa memicu stres. Dan bagi sebagian orang, asam lambung bisa naik karena tubuh panik mencari sumber energi. Lakukan semuanya secara bertahap. Fokus utamamu di awal cukup satu. Kurangi asupan karbohidrat dan gula semaksimal mungkin untuk menurunkan dan menstabilkan kadar insulin. Sahabat sehat, InfoLabMed. Jadi, kesimpulannya, lupakan sejenak kalkulator kalori yang membuatmu stres. Fokuslah pada kualitas makananmu. Kurangi karbohidrat olahan, nasi, roti, mie, dan terutama gula. Lalu perbanyak asupan protein berkualitas dan lemak sehat. Tujuannya adalah menjaga hormon insulinmu tetap rendah dan stabil. Ketika insulin rendah, tubuhmu akan mematikan mode menyimpan lemak dan secara otomatis beralih ke mode membakar lemak. Inilah kunci sejati untuk penurunan berat badan yang berkelanjutan, efektif, dan yang terpenting, tanpa rasa lapar yang menyiksa. Sahabat sehat InfoLabMed, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini membuka wawasan baru dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel InfoLabMed agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.